Sama siapa ya? Di live klarifikasi beritanya. Jadi kemarin di Instagram sudah ada Okin ya, yang kalian kenal. Dia pengen menjelaskan sesuatu. Menjelaskan apa? Ya, kita panggil saja Okin ya. Silakan. Silakan Pak, jangan malu-malu Pak. 13.000. Buka aja maskernya. Copot aja kali ya. Iya, copot aja. Kenalan dulu. Kenapa dipanggil Okin? Udah dari SMP kali ya, panggilan dari teman-teman gue. Biasanya alay itu kalau namanya dibalik-balik. Iya sih, lu teman alay ya, bawa-bawa gitu. Asli Niko ya? Asli Niko. Jadi kemarin juga bilang Niko, ada Okin kok nggak tahu. Gimana kerjaan? Alhamdulillah lancar. Apa sih kerjaan lu? Gue Deketin dong katanya. ada usaha di bidang beverage sama gue di musik juga. Boleh sebut merek nggak di sini? Boleh. Sama gue aktif di musik juga. Oke. Udah berapa album? Masih single terus band bubar gitu. Oh, sekarang single ya? Iya. Single juga. Oke. Nah, kenapa nih tertarik sama Faith? Tertarik sama vape karena emang gue udah lama banget nge-vape. Jadi sekitar 2014 tuh gue udah mulai nge-vape. Oh, lu kan jadul? Vape jadul, tapi gue sempat berhenti. Kenapa? Berhenti karena waktu itu gue kayak aduh ribet juga ya, kayak awal-awal kan kayak masih belum penyesuaian kayak kawan yang gimana segala macam. Akhirnya gue sempat berhenti. Terus gue 2018 akhirnya gue aktif lagi sampai sekarang. Oke, apa 2014? Aduh, gue lupa banget lagi namanya. Warnanya gold gitu dia tinggi gitu. Iya, mekanikal. Aduh, jadul ya. Oke, kenapa lu tiba-tiba mau bikin produk vape? Pengen bikin produk vape, jadi sebelumnya gue jelasin dulu ya. Jadi kan mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya kan, karena gue emang waktu itu dari awal tahun gue udah banyak yang mention ke gue kayak gambar-gambar baliho segala macam. Akhirnya gue post juga kan, dan jujur aja sampai teman-teman terdekat gue pun banyak yang nanya setiap ketemu gue, 90s apaan sih kayak gitu, ini kan 90s kan. Nah, dari saat inilah gue pengen ngejelasin apa sih 90s itu gitu. Apa tuh 90s? Nah, itu Emang lu anak 90s? ya kelahiran 90-an sih. Oh. Kalau gue merasakan 90s ya, berarti kita takut lah. Umur kita beda berapa? Beda 15 tahunan. Sekitar itu tuh. Emang lu kalau semudah anak 90-an merasa 90s banget? Enggak juga sih, cuma maksudnya menurut gue sih Anak lu gak ngerasain dong radio zaman begini? ngerasain. Ngerasain? Menurut gue emang yang lahiran tahun 90 itu kayaknya fase terakhir yang mengalami dua zaman ya. Apa tuh? Ya, maksudnya kayak ngerasain radio kayak gini, ngerasain Walkman, ngerasain CD yang itu loh. Oh, maksudnya Walkman. Sampai warna ya, kayak gitu menurut gue kayak ini tahun 90 tuh generasi terakhir mengalami dua perkembangan zaman. Ingat Tetris? Tetris tuh main, ini kan. Sampai akhirnya Soalnya muncul game ada Tetris. Iya. Maksudnya apa? Hah? Karena kan mainan zaman dulu. Oke. Soalnya di Nokia kan juga mainan Tetris. Ada yang kurang apa? Apa? Tamagotchi. Iya, Tamagotchi. Jadul banget tuh ya. Cuma susah carinya sekarang. Berapa lama lu persiapan bikin ini? Persiapan ini sekitar 3 bulan gue bikin. 3 bulan. Berarti dari bulan Novemberan akhir tuh kita udah nge-build produk 90s ini. Kita nyatuin brainstorming mau kayak gimana, mau namanya apa, sampai packagingnya kayak gini pun kita. Nah, ketemu siapa lu sampai jadi bikin ini? Gimana ceritanya? Teman-teman nanti kita bicarakan nanti Kenapa lu bisa ketemu dia gitu? kenapa bisa ketemu dia, ya mungkin jodoh kali ya. Kalau saya dukung. Iya. Ya kan kalau bisnis itu kan juga jodoh-jodohan, cocok-cocokan. Jadi ketemu dan gue suka secara konsepnya seperti apa, dan ini pun jatuhnya kan brand gue juga gitu kan, ya kan gue yang jatuhnya sebagai brand ambassador gitu.
Jadi gue pun ngerasa ide-ide gue pun yang kalau gue punya masukan apapun ya bisa diterima karena ya ini brand kita bersama. Jadi radio ini ide lu? Ya bareng-bareng sih. Misalnya ini kan ideas kayak gimana, terus packagingnya radio segala macam. Kenapa Walkman? Kayaknya iya ya kalau di Walkman. Lebih 80-an sih. Iya. Nah, kalau zaman itu kaset sih. Iya. Lu nggak kaset? Kaset. Ada anak-anak CD. Gue tuh beli kaset karena gue kaset perjalanan itu kan zaman dulu kan mobil kan masih pakai kaset kan. Gue sampai banyak koleksi kaset gue. Oke, yakin? Ya, iya. Yang kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Oke, lu bikin rasa apa di sini? Gue bikin rasanya red velvet cheesecake karena menurut gue rasanya creamy dan belum ada di pasaran sih. Red velvet cheesecake. Yes. Itu banyak orang yang nggak tahu loh red velvet itu apa. Red velvet. Iya, banyak yang nggak tahu. Dulu udah pernah ada liquid yang red velvet. Red velvet apaan sih? Gitu. Yes. Cheesecake banyak. Yes. Ya, tapi red velvet cheesecake. Diperpaduin kan red velvet cheesecake kan. Nah, ini mungkin kenapa begini ya? Sebentar guys. Jadi kayak tolak musola nih. Cek. Maaf ya. Tes masih sama. Cek. Jadi tes kira. Nah, ini kan. Ekonya boleh dikurangin dikit kali kan? Tes. Nah. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sampai kaset. Nah, tadi lo bilang kan ya ada dari diri lo juga di Lumayan. konsep ini. Apalagi nih yang part of you-nya itu gimana gitu? Ya, secara konseptualnya kayak packagingnya radio, terus kita kan bikin ada ini kan kayak hampers gitu kan. Ya. Nah si hampersnya itu kalau dibuka isinya tuh kayak ada si mainannya itu tadi lo bilang kayak game board gitu. Ini yang gue pengen tanya, ini memang kemasannya begini ya? Kemasannya pakai gitu. Ini berarti? Yes. Jadi, naruhnya berarti begini? Naruhnya gitu. Ganggu lu berarti? Bikin habis kuota ya. Kuota di ini ya, Fajar. Oke, tempatnya lucu juga sih. Jadi Niat. Ya. iya tuh. Oke, tadi boleh lah lu jawab. Gimana lu ketemu? Ya siapa yang bikin nih? Maksudnya? Gue ketemu siapa? Ketemu. Cewek. Kita ketemu. Ya, Cewek yang bikin? Hah? Cewek yang bikin? Bukan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini nama kita aja. Iya, biar lebih enak ngobrol ya. Silakan dari Two Nation Together. Yes. Kita ngomong gitu. Wes, kayak pemain bola tuh. Siap-siap dulu nih. Ikat sepatu, ya kan. Oh, bisa. Selamat siang. Selamat siang. Maskernya boleh dibuka Pak? Ya enak kayaknya lihatnya. Iya, biar gantengnya kelihatan. Boleh? Bentar. Silakan Pak, kenalin dulu siapa. Gue Ali, co-founder dari Two Nation Together. Foundernya siapa? Co-founder, jadi kita tuh sampai hari ini tuh kita berempat. Kenapa Two Nation Together? Karena memang dari dua negara lah. Kita home base-nya ada di Indonesia, sama ada di Malaysia juga. Oke. Jadi ini liquid Indonesia atau liquid Malaysia? Liquidnya Indo, karena HQ-nya kan ada di Indo nih. Kalau hub kita ada di Malaysia juga. Oke, dari kapan ya TNT? TNT itu berarti kita dari Januari 2000. Anak baru lu berarti. Anak baru ngaca. Jangan Pak, lu kayaknya tegang banget mau gue tanya macam-macam. Nggak apa-apa. Tapi dari 2019 sampai sekarang lu udah punya banyak produk ya? Lu kemarin kan kirimin gua kalender tuh. Di kalender itu lu sombong, tau gak? Di belakang ada semua produk yang sombong memang bangsat ya. Sombong ya? Maksudnya apa ngirimin kalender? Oh ternyata buat janjian acara ini. Iya, udah berapa produk? Tanya lu sampai nggak apa? Banyaknya ya. Saking banyak. Boleh sebut merek kan? Lebih dari satu lah. Ada. Kampret. Ya lu spesialis kolaborasi ya, yang
Enggak spesialis sih sebenarnya, cuman karena memang kebetulan kan teman-teman produsen yang lain juga udah banyak yang lihat momentum itu kan sebenarnya. Nah kebetulan mungkin yang bukan yang dilirik ya, bahasannya kayak gimana ya? Mungkin yang dilihatnya sebenarnya kan klip-klip yang sebelumnya juga banyak yang nggak sama artis, banyak banget kayak misalnya kayak 2019 ada Candyman, sampai ke hari ini nggak semuanya artis lah. Ya. Tapi sekarang lo kayak spesialis. Iya, kebanyakan. Nah gimana nih bisa kerja sama akhirnya buat di 90s ini? Kalau sama Oki sebenarnya kenalnya baru, cuman baru tuh berapa lama? Baru sebelum proyek ini dimulai ya. Nggak lama sebelum proyek ini dimulai. Tapi kita udah tahu ya siapa yang nggak tahu Oki kan? Kita siapa? Gua nggak gitu sih. Oh iya. Gua nggak tahu. Karena menurut gua gini Bang, Okin itu menurut gua punya satu khas yang orang lain nggak punya. Mungkin juga dengan kayak sebelumnya gua bikin partner kolaborasi gua juga sebelumnya punya ciri khas masing-masing lah. Ya. Nah Okin menurut gua salah satu generasi 90-an yang baik lah berkiprah di jalurnya dia terus sebagai seorang musisi kan kita tahu juga. Betul akhirnya terjun ke dunia sosial media karena memang namanya di musik berarti Okin. Iya. Awalnya gue emang di musik dulu sih. Ya lu kan anaknya gue juga musik banget kan. Nah terus gimana lu awalnya memulai ini? Kenapa lu bikin flavor ini? Kenapa lu kasih namanya 90s? Tadi kan dia juga bilang tim mungkin ya, mungkin lu ikutan juga nih bisa packaging ngehe gini. Kan lu banget bisa miring sendiri begini. Kan gue yang beri produk etalase. Iya, yang lain kan begini pasti, yang lain kan pasti namanya begini ya kan. Gue dari waktu udah jadi, gue baru ingat kan ada mini kompot kan yang berdiri itu. Ya harus gue bikin berdiri kan. Gitu. Lu berarti 90-an juga kan? Gue 90-an, 90. Ada mompo. Kalau Okin, kenapa Okin kan? Ya. Biasanya kenapa akhirnya sama Okin? Karena kalau di TNT kita ya pasti kita cari tahu dulu siapa kira-kira kita mau kolaborasi sama siapa nih. Kita cari tahu dulu karakteristiknya seperti apa. Yang paling penting adalah apakah dia vaping apa tidak, itu yang paling penting. Ya. Mau itu dia vaping di publik ataupun tidak kita harus tahu nih dia vaping. Nah kebetulan usut punya usut ternyata vaping udah lama. Ternyata waktu ketemu juga, oh lu pakai device lama juga ternyata gitu loh. Oke, terus Jadi saya makin dari penumpang saya mas, ya kan dia kasih saya kayak gitu. Terus dia cerita, dikasih apa, aku tanya siapa mas namanya Aldi. Mas tau Aldi TNT nggak? Itu adalah vape ini kan sarana komunikasi paling baik adalah dari mulut ke mulut lagi, mulut ke mulut lagi. Ya lu nggak dikasih kan namanya? Beli kan? Beli ya. Jangan-jangan udah dikasih juga. Nah, kayak transportasi online itu kan kemana-mana kan. Ya. Terus gue bilang kayak daripada gue pasang iklan yang harus bayar, mending gue buat supirnya nge-vape. Ya. Dan akhirnya dia ngomong nih, Ya. dia ngomong ke teman-temannya, ke komunitas, dia report tuh Pak. Sebulan sekali, Mas temanku udah ada beberapa yang vaping, beberapa yang vaping. Oh, oke. Dan aku selalu menitipkan saran begini, vaping itu memang lebih baik daripada mungkin ada beberapa alternatif yang lain. Sepat lah sebetulnya. Nah, cuma belum kita nggak bisa proof apapun kalau ini tetap lebih baik daripada tidak. Gue selalu menyampaikan itu. Kalau lo memang tidak, ya ini alternatif gitu loh. Ini adanya.
Gue bilang, oh kayak gitu. Terus punggulnya apa? Ya coba aja sih, kira-kira gue kasih. Oke. Itu out of the box banget loh. Ya. Lu kepikiran bisa ngasih si supir online itu biar dia ngomong sama temen-temennya gitu ya? Dia harapannya sih intinya dia, gua agak peduli keluarga sebenarnya. Dia ngomong sama gua merokok berat nih. Hari-hari gua merokok ini itu dan lain-lain. Akhirnya ada satu dan dua hal yang ditimbulkan